Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang marketing campaign media. Kelompok kami berisikan dari 5 anggota yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Kafi Jadid, lalu ada Muhammad Fadil, ada Muhammad Anjar, ada Jikra, dan juga yang terakhir Kevin Farel. Kami akan mempresentasikan tentang yang pertama itu ada daftar isi, ada dari pengenalan detik.com media, lalu strategi digital marketing, paid advertising, selanjutnya itu ada analytics dan SEO, social media and content, email marketing dan CRO, selanjutnya yang terakhir koordinasi dan monitoring. Yang pertama itu ada pengenalan detik.com media. Latar belakangnya itu perkembangan internet telah mengubah cara masyarakat mengakses berita sehingga media digital harus beradaptasi dengan kebutuhan pengguna. Sebagai salah satu portal berita online terkemuka di Indonesia, detik.com menerapkan berbagai strategi marketing campaign untuk meningkatkan jangkauan, keterlibatan, dan loyalitas pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis serta mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran yang diterapkan detik.com dalam menghadapi persaingan media digital. Visi dari detik.com media yaitu menjadikan detik.com sebagai platform berita digital terdepan di Indonesia yang mampu memberikan informasi cepat, akurat, terpercaya, dan relevan melalui strategi pemasaran digital yang inovatif serta berorientasi pada kebutuhan audiens. Selanjutnya itu ada misi dari detik.com media itu yang pertama meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness detik.com di berbagai platform digital. Lalu yang kedua, mengembangkan strategi pemasaran digital yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan pengguna atau user engagement melalui konten yang menarik dan interaktif. Yang keempat, memanfaatkan teknologi digital dan analisis data untuk memahami perilaku serta kebutuhan pembaca. Yang kelima, membangun hubungan jangka panjang dengan pengguna melalui pengalaman digital yang berkualitas. Dan yang terakhir, mendukung pertumbuhan jumlah pengunjung, pelanggan, dan loyalitas pengguna detik.com. Selanjutnya itu ada model bisnis. Model bisnis dari detik.com yaitu menerapkan media media digital yang berfokus pada penyediaan konten berita online secara gratis bagi pengguna. Dengan pendapatan utama yang berasal dari monetisasi audiens. Sumber pendapatan detik.com meliputi iklan digital yaitu display ads, video ads, dan native advertising. Dan juga sponsor konten, kerjasama promosi dengan berbagai perusahaan serta layanan pemasaran digital. Semakin besar jumlah pengunjung dan tingkat keterlibatan pengguna, semakin tinggi nilai yang dapat ditawarkan kepada pengiklan. Selain itu, detik.com memanfaatkan website, aplikasi mobile, dan media sosial sebagai saluran distribusi konten untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan dukungan teknologi digital, detik.com dapat menyajikan berita secara cepat dan personal sehingga meningkatkan jumlah pengguna serta mempertahankan loyalitas pembaca. Model bisnis ini memungkinkan detik.com memperoleh keuntungan melalui kombinasi traffic yang tinggi, kerjasama komersial, dan berbagai layanan periklanan digital. Selanjutnya, itu ada strategi digital marketing. Yang pertama itu ada media sosial, yang kedua ada SEO atau Search Engine Optimization, yang ketiga itu ada SEM atau Search Engine Marketing, yang keempat itu ada Content Marketing, yang kelima Mobile Application Marketing, dan yang terakhir itu ada Influencer dan Partnership Marketing. Slide selanjutnya akan Selanjutnya ada target audience.
Audiens adalah kelompok orang yang menggunakan produk atau jasa serta berpotensi menjadi pelanggan. Audiens dipilih berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, lokasi, pendapatan, kebutuhan, minat, dan perilaku, sehingga perusahaan dapat menyampaikan strategi komunikasi yang lebih efektif. Untuk target audiensnya itu untuk pada generasi Z yang berusia 18 sampai 24 tahun, generasi milenial 25 sampai 40 tahun, profesional dan pembisnis, dan masyarakat umum. Selanjutnya ada marketing mix. Pertama itu ada produk. Produk.detik.com adalah layanan berita digital yang menyajikan informasi terkini secara cepat dan terpercaya melalui website dan aplikasi mobile. Kontennya mencakup berbagai kategori berita seperti nasional, internasional, ekonomi, teknologi, olahraga, hiburan, dan gaya hidup. Serta didukung oleh fitur multimedia, live streaming, dan notifikasi real time untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu ada price, yang dimana sebagian besar layanan detik.com dapat diakses secara gratis. Pendapatan diperoleh dari iklan digital, konten bersponsor, dan kerjasama promosi sehingga detik.com dapat menjangkau audiens yang luas sekaligus tetap menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada marketing mix. Itu ada Place, di mana detik.com mendistribusikan kontennya melalui berbagai platform digital seperti website resmi, aplikasi mobile Android dan iOS, serta media sosial. Selain itu, detik.com juga memanfaatkan notifikasi aplikasi dan newsletter email untuk menyampaikan informasi secara cepat kepada pengguna. Strategi distribusi digital ini memungkinkan berita akses kapan saja dan di mana saja, sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas, serta meningkatkan jumlah kunjungan ke platform detik.com. Lalu ada promotion, yang dimana detik.com ini memanfaatkan berbagai strategi digital marketing, seperti pemasaran melalui media sosial, SEO, SEM, content marketing, influencer marketing, dan push notification. Kombinasi strategi tersebut membantu meningkatkan brand awareness, engagement, jumlah pengguna, serta loyalitas pembaca. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada budgeting 500 juta. Ini ada pembagiannya di social media marketing di 25%, Google Ads atau SM itu 20%, content creation 20%, influencer marketing 15%, SEO optimization 10%, email marketing and CRM 5%, dan yang terakhir monitoring and analysis 5%. Selanjutnya kita lah masuk ke buyer persona. Buyer persona ini target utamanya yaitu Gen Z di umur 18 sampai 24 tahun. Di 18 sampai 24 tahun ini ada contoh dari Nabila Putri dari si Gen Z, dia status mahasiswa, lokasi di Jakarta, perangkat dia smartphone, menggunakan smartphone. Media yang digunakan yaitu TikTok, Instagram, X, dan YouTube. Kebutuhannya untuk berita cepat, tren terkini, konten visual, dan mudah dipahamin. Untuk poinnya, berita terlalu panjang, hoax banyak, tidak punya waktu baca lama. Contoh notesnya aku butuh berita yang cepat, singkat, dan bisa langsung paham dari kapan aja. Nih, dari yang kedua ini generasi milenial dari umur 25 sampai 40 tahun. Ada Reza Pratama, dia statusnya karyawan, lokasi dari Bandung. Dia memakai smartphone dan laptop, medianya menggunakan Instagram, YouTube, dan website. Kebutuhannya itu untuk informasi aktual ekonomi, teknologi, karir, dan gaya hidup. Poin pentingnya itu informasi terlalu banyak, butuh berita yang relevan dan mendalam. Dia membutuhkan informasi yang lengkap dan relevan buat kerja dan pengembangan diri. Jika ini nomor 3 profesional di bisnis dari Andre Santoso, dia statusnya manajer atau pebisnis. Dia menggunakan laptop dan smartphone juga. Untuk website yang dia pakai itu dari website, newsletter, dan LinkedIn. Kebutuhannya berita akurat, analisis mendalam, ekonomi, bisnis, kebijakan publik. Poinnya tidak ada waktu untuk info yang tidak kredibel atau tidak relevan.
Jadi dia kesimpulannya saya butuh berita yang akurat dan analisis yang bisa mendukung keputusan bisnis. Ini dari masyarakat umum di Siti Nurhayati. Dia berstatus ibu rumah tangga, berlokasi di Surabaya, menggunakan HP, smartphone, media yang digunakan Facebook, WhatsApp, dan website. Kebutuhannya berita nasional, regional, hiburan, olahraga, peristiwa terkini. Poinnya, berita tidak jelas, terlalu banyak iklan, sulit mencari info yang diinginkan. Kesimpulannya, saya ingin berita mudah dibaca dan bisa dipercaya untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, nih dari kita udah analisis utamanya dari Gensi. Gensi menjadi target utama karena merupakan pengguna digital paling aktif, sering mengkonsumsi konten melalui media sosial, menyukai format visual singkat, dan paling mudah dijangkau melalui strategi digital marketing. Segmen lain tetap penting untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan loyalitas jangka panjang. Insight pentingnya yaitu semua segmen membutuhkan informasi cepat dan terpercaya. Format konten harus disesuaikan dengan platform dan preferensi masing-masing segmen. Kemudian kecepatan, kredibilitas, dan kemudahan akses adalah kunci utama bagi seluruh audiens detik.com. Strategi untuk menjangkau semua segmen yaitu ada YouTube untuk membuat konten video pendek atau visual untuk meningkatkan perhatian Gen Z dan milenial. Dari kita website, berita real time dan terpercaya, memenuhi kebutuhan semua segmen. Lalu membuat personalisasi konten sesuai minat dan perilaku audiens. Terakhir memakai mobile, akses cepat dan nyaman untuk semua. Yang terakhir, distribusi multiplatform dari website sosial media, newsletter, menjangkau seluruh segmen secara luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya tuh ada paid advertising, merupakan strategi pemasaran yang menggunakan iklan berbayar pada berbagai platform digital. Dalam marketing campaign detik.com, pengelolaan iklan dilakukan oleh paid advertising, spesialis yang bertanggung jawab merancang, mengelola, dan mengoptimalkan seluruh kampanye iklan agar anggaran yang digunakan dapat memberikan hasil yang maksimal. Platform yang digunakan meliputi Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads. Melalui Meta Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, serta influencer dan partnership marketing. Setiap platform dipilih karena memiliki karakteristik audiens yang berbeda, sehingga dapat membantu detik.com menjangkau berbagai segmen pasar secara lebih efektif. Google Ads digunakan untuk meningkatkan traffic website, mempromosikan aplikasi detik.com, serta menjalankan kampanye branding dan remarketing kepada pengguna yang pernah mengunjungi website. Sementara itu, Instagram Ads, Facebook Ads, dan TikTok Ads dimanfaatkan untuk meningkatkan engagement dan menjangkau Gen Z serta milenial yang aktif menggunakan media sosial. YouTube Ads digunakan untuk menyampaikan informasi dalam format video yang lebih menarik dan mampu meningkatkan brand awareness. Selain itu, detik.com juga bekerja sama dengan influencer dan konten kreator untuk memperluas jangkauan kampanye sekaligus meningkatkan kredibilitas pesan yang disampaikan. Dalam menjalankan kampanye iklan, target audiens ditentukan berdasarkan demografi, minat, dan perilaku pengguna. Performa iklan kemudian dipantau secara berkala melalui indikator seperti website traffic, app downloads, click-through rate atau CTR, conversion rate, dan brand awareness. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk melakukan optimasi agar kampanye dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Melalui strategi paid advertising yang terencana, detik.com dapat meningkatkan jangkauan audiens, memperkuat brand awareness, serta mendorong pertumbuhan pengguna secara berkelanjutan di tengah persaingan industri media digital yang semakin kompetitif. Selanjutnya yang D ada analytics dan CEO. Dari indikator ada website traffic yang berfungsi mengukur jumlah pengunjung website. Selanjutnya itu ada page views yang mengetahui jumlah halaman yang dikunjungi. Selanjutnya ada session duration
mengukur lama waktu pengguna mengakses platform. Selanjutnya ada bounce rate, mengukur tingkat pengguna yang keluar tanpa interaksi lebih lanjut. Selanjutnya ada engagement rate, mengukur tingkat interaksi pengguna terhadap konten. Selanjutnya ada conversion rate, mengukur keberhasilan kampanye dalam mencapai target. Selanjutnya ada app downloads, memantau pertumbuhan pengguna aplikasi. Dan yang terakhir ada user retention, mengukur loyalitas dan pengguna yang kembali menggunakan layanan. Nah, selanjutnya ada strategi SEO. SEO spesialis berperan meningkatkan visibilitas detik.com di mesin pencari untuk memperoleh trafik organik dan memperluas jangkauan audiens. Tugas utamanya meliputi riset kata kunci, optimasi konten dan website, serta pemantauan performa menggunakan tools seperti Google Analytics dan Google Research Console. Dalam strategi konten, CEO spesialis bekerja sama dengan tim redaksi untuk menghasilkan konten yang relevan, berkualitas, dan sesuai tren pencarian. Selain membuat konten baru, CEO juga melakukan pembaruan artikel lama agar tetap optimal di hasil pencarian dan mendukung keberhasilan marketing campaign.com. Selanjutnya yang E ada social media dan konten. Social media manager, content strategy, dan conversion rate optimization atau CRO. Spesialis memiliki peran penting dalam keberhasilan marketing campaign detik.com. Social media manager bertugas merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi konten media sosial melalui konten kalender, berbagai format konten digital, serta pengelolaan interaksi audiens untuk meningkatkan engagement dan jangkauan. Strategi konten detik.com berfokus pada penyediaan informasi yang relevan dan sesuai kebutuhan audiens melalui riset tren, isu populer, dan kata kunci. Konten dikembangkan dalam bentuk real-time, konten, dan evergreen konten, serta disajikan melalui berbagai format seperti artikel, video, infografis, dan media interaktif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Sementara itu, CRO spesialis bertanggung jawab mengoptimalkan website dan aplikasi agar pengunjung menjadi pengguna yang lebih aktif dan loyal melalui analisis perilaku pengguna, A/B testing, optimasi CTA, serta peningkatan user experience. Sinergi ketiga peran ini membantu detik.com meningkatkan brand awareness, engagement, traffic, dan konversi pengguna secara efektif serta berkelanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada konten kalender. Yang pertama, hari Senin memiliki konten utama berita nasional terpopuler dan ringkasan berita pagi yang memiliki format konten, artikel, infografis, story, dan reels. Dan melalui platform website Instagram dan Facebook. Yang kedua, hari Selasa, konten utama memiliki tren teknologi dan AI dan fakta menarik hari ini, yang memiliki format konten, artikel SEO, carousel, dan video pendek melalui platform website Instagram, TikTok, dan YouTube Short. Hari Rabu, memiliki konten utama, isu viral dan trending, dan polling opini publik. Memiliki format konten, artikel, video pendek, story, interaktif di platform website Instagram, TikTok. Selanjutnya hari Kamis, tips pendidikan dan karir dan live discussion. Memiliki format konten, artikel evergreen, carousel, live streaming melalui platform website Instagram dan YouTube. Hari Jumat, berita ekonomi dan bisnis dan weekly news recap. Format konten, artikel, infografis, dan video ringkasan melalui platform website Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube Shorts. Lalu hari Sabtu ada konten utama, lifestyle dan hiburan, dan kuis interaktif yang memiliki format konten, artikel, reels, story polling, platform melalui website Instagram dan TikTok. Selanjutnya Minggu, trending topik mingguan dan highlight berita populer, memiliki format konten, artikel, video, carousel melalui platform website Instagram, Facebook, dan YouTube. Selanjutnya email marketing dan CRO. Strategi email marketing detik.com berfokus pada penyampaian informasi yang relevan
bernilai dan sesuai kebutuhan pengguna melalui newsletter harian, rekomendasi artikel personal, promosi fitur aplikasi, serta informasi event dan program khusus. Pendekatan personalisasi digunakan untuk meningkatkan pengalaman dan keterlibatan pengguna. Efektivitas kampanye dievaluasi melalui indikator seperti open rate, CTR, conversion rate, unsubscribe rate, dan retensi pengguna. Dengan strategi yang berbasis data, email marketing membantu meningkatkan loyalitas pengguna, engagement, serta mendukung keberhasilan marketing campaign detik.com. Strategi conversion rate optimization CRO detik.com berfokus pada peningkatan efektivitas website dan aplikasi dalam mengubah pengunjung menjadi pengguna aktif dan loyal. Strategi ini dilakukan melalui optimalisasi tampilan website, penempatan call to action atau CTA yang menarik, personalisasi konten berdasarkan minat pengguna, serta penerapan A/B testing untuk menentukan desain dan fitur yang paling efektif. Selain itu, detik.com juga meningkatkan kecepatan akses, kemudahan navigasi, dan pengalaman pengguna atau user experience, agar pengunjung lebih nyaman saat mengakses berita dengan dukungan notifikasi, newsletter, dan promosi aplikasi yang terintegrasi. Strategi CRO diharapkan mampu meningkatkan conversion rate, jumlah unduhan aplikasi, durasi kunjungan, serta loyalitas pengguna sehingga setiap traffic yang diperoleh dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi perusahaan. Yang terakhir ada koordinasi tim. Koordinasi tim dalam marketing campaign detik.com dilakukan melalui kolaborasi yang erat antara individu, memastikan seluruh aktivitas pemasaran berjalan selaras dengan tujuan perusahaan. Digital Marketing Manager berperan sebagai koordinator utama yang mengarahkan strategi kampanye. Sementara analitik data spesialis menyediakan data dan insight sebagai dasar pengambilan keputusan. Tim redaksi dan konten kreator bertanggung jawab menghasilkan konten yang relevan dan menarik. Sedangkan tim SEO, media sosial dan email marketing dan advertising mengoptimalkan distribusi serta promosi konten melalui berbagai kanal digital. Untuk menjaga efektivitas kerjasama, setiap tim melakukan komunikasi dan rapat evaluasi secara berkala guna memantau perkembangan kampanye, menyelesaikan kendala, serta menyusun strategi perbaikan sehingga target pemasaran dapat tercapai secara optimal. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami.